Jadi tadi rasa terhina itu energinya 20. Selanjutnya rasa bersalah 30. Rasa tak berdaya itu putus asa 50. Masih dalam level rendah lainnya adalah rasa sesal, sedih, serta kehilangan 75. Ketakutan itu 100. Selanjutnya angka penerimaan diri dan pengampunan adalah 350, di mana menurut Hawkins level ini menandai titik bangun seorang individu. Dia sepenuhnya terjaga kesadarannya untuk menerima diri dan orang lain. Pengampunan itu tidak hanya mengampuni orang lain, tapi juga mengampuni diri sendiri, menerima diri sendiri. Aku dengan segala diriku, kemudian aku menerima diriku dan orang lain. Level selanjutnya adalah kasih. Kasih maksudnya levelnya di sini. Kasih itu levelnya di sini. Kasih itu 500. Seorang yang sudah harus melewati tadi itu pengampunan, mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Hawkins mengklaim bahwa tingkat ini hanya dicapai oleh 1 dari 10 juta orang. 1 dari 10 juta orang. Itu semacam levelnya Ibu Teresa yang hidupnya ya untuk kasih, hidupnya itu. Maka kemudian MC itu ministry karitas, hidupnya semata-mata pelayanan karitas, kasih, pelayanan kasih. Maka Yesus juga mengajarkan ini. Yesus mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni diri sendiri. Karena pengampunan itu kunci seorang itu tadi itu bisa terlibat dalam pelayanan perutusan Kristus kalau dia itu mengampuni diri sendiri dan mampu mengampuni orang lain. Atau orang hanya orang yang bisa mengampuni orang lain itu karena dia sudah mengampuni diri sendiri dengan segala macam hal yang ada dalam diri. Jadi tema saya itu saya tidak kencan dengan Romo 2. Tapi hari ini saya dapat sharing juga dari Romo Joseph. Temanya sama, tema yang saya pilih. Manfaat mengampuni sadari sebelum terlambat. Pertama juga temanya Romo Joseph hari ini itu juga sama. Saat aku sulit mengampuni, maka refleksinya itu saat aku sulit mengampuni apa yang belum selesai dalam diri. Kalau aku tidak mampu mengampuni orang lain itu sebetulnya pertanyaannya pada diriku, ada apa dalam diriku, ada hal-hal apa yang belum selesai dalam diriku. Kemudian juga tadi itu kasih sebagai dedikasi. Kalau aku belum mampu mengasihi itu, ada hal-hal apa saja yang belum selesai dalam diriku. Karena hal-hal yang tadi itu mengenai rasa malu dan seterusnya yang negatif tadi itu akan tersimpan di dalam pikiran tidak sadar. Dan pikiran tidak sadar ini, pikiran sadar itu hanya 1/9, pikiran bawah sadar itu 3/9, dan pikiran tidak sadar itu 5/9. Sikap tidak mampu mengampuni masuk
jauh ke dalam pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar manusia dan membuat kita itu sakit secara rohani, fisik dan mental. Ini yang kemudian seringkali membawa orang itu dalam psikosomatik. Psikosomatik itu sakit yang disebabkan karena sebenarnya itu sakit kejiwaan dan kemudian muncul itu dalam aneka macam sakit fisik. Maka kemudian kita diajak untuk ini tadi pikiran bawah sadar, rasa malu, rasa duka dan seterusnya tadi yang ada dalam pikiran bawah sadar kemudian diangkat dalam pikiran sampai kemudian sampai pikiran sadar. Oh, aku punya masalah ini. Oh, aku itu punya problem ini dan seterusnya. Kita orang-orang yang terlibat dalam pelayanan edukasi diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang telah melewati level penerimaan ini, yang mulai opens menjadi batu pijakan seorang untuk melangkah ke level yang tinggi. Maka rasa malu, kecewa, sedih, iri, dengki dan seterusnya selalu ada dalam level energi yang rendah. Dan kita menjumpai dalam hidup di masyarakat orang-orang nyinyir yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan itu selalu punya persepsi yang negatif. Apapun itu selalu dikomen negatif. Karena mereka sendiri ada dalam level rendah dalam peta kesadaran. Jadi orang-orang yang menilai segala hal itu buruk itu sebenarnya mereka itu mengungkapkan dirinya sendiri. Mengungkapkan dirinya sendiri tentang persepsi mereka yang negatif ya karena dasar dari dirinya sendiri yang belum selesai. Ada korelasi level kesadaran itu dengan masalah sosial. Ada korelasinya itu tentang kemampuan bekerja, mengenai korelasi dengan kemiskinan, dengan kriminalitas. Kalau levelnya rendah, juga kemudian dia tidak bisa bekerja. Disuruh bekerja apa saja nggak bisa. Orang yang belum selesai mengenai hal-hal negatif itu suruh kerja apa saja nggak mau. Orang yang level kesadarannya rendah juga itu punya kaitan langsung dengan poverty, kemiskinan. Orang yang nggak selesai dengan hal-hal itu ya kemudian orang akan jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama, pinjol, judol, dan itu akhirnya seperti itu punya kaitan langsung dengan kemudian juga punya kaitan dengan kriminalitas. Saya seringkali melayani di lapas itu seringkali ketemu dengan orang yang kesalahannya sama, mencuri dan tidak pernah memperbaiki diri dan akhirnya ya punya kaitan dengan kriminalitas. Orang yang menyelesaikan masalah hidupnya kemudian juga akan membawa hidup berdampak dalam hidup yang positif, itu membuat hidupnya itu enjoy. Happiness punya kaitan dengan happiness. Orang yang hidupnya selesai, hidupnya juga bahagia. Level kesadaran juga memiliki korelasi kaitan langsung dengan reputasi seorang. Level kesadaran seorang yang rendah berdampak langsung pada itu kriminalitas, kemiskinan dan pengangguran. Demikian sebaliknya. Oleh karena itu orang yang biasa dalam kehidupan, kalaupun diberi kepercayaan, hampir pasti dia tidak bisa bekerja. Orang yang seringkali mengkritik itu, kan bapak saya, saya beri kepercayaan untuk saya pernah punya cerita itu, dia memberi nilai 1 itu di Google kan ada SWOT, ada penilaian, ada 5, 1, memberi penilaian 1.
tentang pelayanan gereja. Kemudian saya panggil orangnya. Terima kasih Bapak untuk masukannya, nanti akan menjadi perbaikan. Kalau Bapak mau bekerja untuk pelayanan, mau beli, nanti silakan, itu hari Minggu bisa terlibat dalam itu kolektor atau terlibat dalam pelayanan, silakan. Dan dia sekali datang dia bisa bantu, 2 kali 3 kali sudah kabur, nggak sanggup. Jadi orang yang nyinyir itu kalau diberi pekerjaan ya nggak usah kerja juga. Bisanya ya cuma ngomong doang. Maka refleksi kita, karena waktunya nggak baca-baca, di mana aku dalam peta kesadaran. Kalau PDKasi tadi harus sudah berapa? Sudah berapa? 500, sudah 500. Orang bisa melayani itu kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah mengampuni diri sendiri, mengampuni sesama. Kalau belum itu mau masuk PDKasi itu beda dengan Bu Devi. Tapi kalau entah ketemu Bu Devi, entah ketemu siapa, kalau orang sudah selesai ya tidak masalah kan. Jadi maka kita diajak untuk merefleksikan di mana aku dalam PKS dalam level kataku itu sebagai orang yang terlibat dalam PDKasi tadi itu tidak boleh kurang dari 350 tadi. Sudah selesai dengan hal-hal yang negatif dalam diriku itu supaya aku tadi itu. Kalau pertanyaan dibalik tadi itu, kalau aku belum mampu mengampuni, ada hal-hal apa saja yang belum selesai dalam diri. Kalau aku belum mampu terlibat dalam pelayanan kasih, hal-hal apa saja yang belum selesai di dalam diri. Kita biasa hidup kita itu enjoy. Kalau hidup kita selesai